Hai, Merry Christmas. Merry Christmas. Pastinya di bulan Natal ini ada banyak keseruan dan pasti suasana sukacita itu luar biasa ya. Yes. Kenapa tuh, Liv? Wah, kenapa? Kita udah lama banget ya, beberapa saat kita tuh kayaknya nggak ada keseruan, kita mau praise and worship dalam suasana penuh dengan Keseruan sukacita. sih selalu ada, tetapi kita pasti akan tampil sesuatu yang beda. Ya, sesuatu yang beda dan I'm so excited karena Yes. sebentar lagi kita akan mengadakan ibadah Natal. Ada praise and worship-nya, Urban Cross, I Dan ada miss so special much. guest juga Yes, today. ya. Alright. Dan suasana sukacita, walaupun kita mungkin di rumah, nggak ada di gereja, tetapi tetap percaya deh, waktu kita ikut memuji Tuhan, waktu kita ikut menyembah Tuhan, hadirat Tuhan pasti hadir dan kita akan Dan bukan merasakan. hanya itu juga, tapi productionnya juga special juga. Yes, because it's For Christmas. this celebration. We all do for our Lord Jesus Christ and Amen. for all of you. Yes, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Thank you Jesus untuk kelahiranmu Tuhan yang menebus kami. Terima kasih untuk hari Natal, terima kasih untuk kebaikanmu. Dan kami excited, kami semangat untuk ibadah Natal pada hari ini Tuhan. Kami siap diberkati lewat praise and worship, lewat setiap khotbah yang akan kami dengarkan. Dan kami percaya hari Natal ini istimewa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amen. And let's open our mouth and let us worship and praise Jesus. Yes. Merry Christmas Jemaat Jakarta Church. Sama-sama yuk kita mau bersorak, kita mau mengagungkan Tuhan.
the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and a song found its word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks the new and glorious morn. Oh, your Sebab seorang anak telah lahir dan telah diberikan kepada kita. Dan namanya akan disebut orang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Mari sama-sama kita mau mengangkat suara kita mau meninggikan namanya, sebab dialah Raja kita. Yesus Tuhan, Engkau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan,
hand, I can meet again with all I am for you, Lord. You hold my world in a palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. With all I am, Lord, I walk with you. I walk with you wherever you go. Yes, through tears and joy, I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Amen. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am, with all I am. Say Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. You're the reason that I live, the reason that you're the reason. You're the reason that I live, the reason that I sing, the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Merry Christmas. Pastinya luar biasa semuanya. We are so happy that we can share God's news. Kabar sukacita daripada Tuhan di bulan Christmas ini, especially ada Christmas Day. Let us pray sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Di penghujung tahun 2020 ini kami percaya Tuhan selalu menyertai kami semua, dan kami percaya di waktu yang akan datang dan memasuki tahun 2021, penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. We are so ready with the word of God. In the name of Jesus we pray. Amen. Nah, Pastor Ed akan menyampaikan sesuatu yang amazing dengan tema Little Things But Giants. Maksudnya apa? Hal yang kecil. Seperti kita lihat boneka ini
atau figur ini adalah figur yang sangat kecil. Tapi bagaimana kecil tapi giant atau raksasa. Nah, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Kita bisa baca di rumah bagaimana bercerita mengenai Yusuf dan Maria. Dan pada saat waktu Maria harus memberikan kelahiran buat Tuhan Yesus. Dan kita mau melihat dari cerita ini mengenai little things but giants. Orang-orang yang sederhana, tempat yang sederhana. Tapi Tuhan bisa pakai untuk hal-hal yang luar biasa. Jadi dari kisah ini saya diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan kita juga harus fokus dengan hal-hal yang kecil. Bahkan kalau kita nggak fokus dengan hal-hal yang kecil, maka kita akan tidak bisa melakukan hal-hal yang besar. Karena hal-hal yang besar itu seringkali dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Michelangelo pernah berkata demikian, "Trifles make perfection, but perfection is no trifle. So you better pay attention to the little things in life. If you don't, you can get yourself into a lot of troubles." Nah, saya ada cerita. Bustaman adalah seorang pria yang kelahiran tahun 1955. Dan setelah dia lulus SD, dia harus merantau dari Sumatera Barat untuk mencari ilmu dan pengalaman. Dan tujuan pertama adalah di Jambi. Di sana, ia kerja serabutan. Mulai kerja di kebun karet, jualan koran, tukang cuci di rumah makan, dan jadi pedagang asongan. Dan di tahun 70 dia merantau ke Jakarta dan menjadi penjual rokok di pinggir jalan. Tetapi penghasilan yang tidak stabil ini mengharuskan dia untuk mencari lagi pekerjaan yang lain untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Akhirnya Bustaman memiliki ide untuk berjualan makanan. Tapi ide ini ditertawakan oleh banyak kenalannya karena dia tidak bisa masak. Bustaman hanya memiliki pengalaman sebagai tukang cuci piring. Bustaman akhirnya memilih untuk mencoba dan tetap belajar untuk memasak. Hasilnya apa? Hasilnya bukannya untung, malah rugi. Bahkan hasil dagangannya malah dibawa kabur oleh pembantu barunya. Hal ini membuat orang-orang yang kenal dia semakin yakin kalau dia hanyalah orang yang kecil. Dan impiannya untuk menjadi pembisnis makanan hanyalah angan-angan saja. Tapi dengarkan baik-baik. Bustaman tetap tidak menyerah dan konsisten untuk berusaha mendirikan rumah makan. Siapa sangka, coba saudara, seorang lulusan SD tanpa keahlian apapun, sekarang bisa menjadi pebisnis yang sangat sukses. Bustaman adalah pendiri dari rumah makan Padang Sederhana. Sebuah rumah makan yang bisa kita temui dengan mudah di setiap kota di pelosok Indonesia. Sudah menjadi restoran yang melegenda. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak pernah mengecilkan hal-hal yang terlihat kecil, saudara. Karena dengan kerja keras, hal kecil bisa menjadi satu hal yang giant, sesuatu hal yang besar. Ingat, bersama Tuhan sesuatu yang terlihat rendah bisa ditinggikan seperti raksasa. Little things can in fact play very significant roles in many things in life. Hal-hal yang kecil bisa menjadi hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang besar. God is an awesome God. Big and powerful. Astounding God. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau kita akan pelajari hari ini, Tuhan bisa pakai orang-orang yang sederhana, hal-hal yang sederhana. Kelihatannya kecil, tapi Tuhan bisa ubah menjadi raksasa-raksasa yang luar biasa. Nah, makanya kita mau belajar bersama-sama dari Lukas 2 ayat 4-7. Bagaimana kita bisa relate dengan tema ini, little things but giants. Poin yang pertama, saudara. Tuhan bisa pakai mulai dari barang-barang yang sederhana. Coba kita lihat dalam Lukas 2 ayat 7a. Di situ dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and she brought forth her first son and wrapped him in swaddling clothes. Dibungkus dengan lampin, saudara. Swaddling clothes artinya apa sih? Kalau di
terjemahannya swaddling clothes artinya the common cheap plain white fabric used by the poor and the common people. Adalah kain yang sederhana, kain yang biasa yang digunakan oleh orang-orang yang biasa, bahkan sama orang-orang yang miskin. Jadi saudara tahu bahwa, lihat saudara, baby Jesus itu dibungkus dengan kain lampin, kain yang sederhana, kain yang biasa dipakai untuk oleh orang-orang yang umum, tapi bukan hanya orang umum, tapi orang-orang yang miskin. Kalau saudara lihat film di Korea yang sekarang ini lagi ditayangkan, yang judulnya The King, yang dimainkan oleh Lee Min Ho, kalau nggak salah dia salah satu ambasador dari Lazada bersama dengan Agnes Monica. Dan di dalam film itu diceritakan bagaimana dia dari sejak kecil pakai pakaian yang luar biasa, mahalnya, bahkan kancing-kancing daripada jasnya itu terbuat dari emas dan juga berlian yang harganya luar biasa. Tapi beda dengan baby Jesus. God using in a little possession for glory, for His glory is nothing new. Kalau kita lihat dan pelajari di Alkitab, bagaimana Tuhan memakai hal-hal yang sederhana, barang-barang yang biasa untuk kemuliaannya, bukan sesuatu yang aneh. Ingat pada saat waktu Daud mengalahkan Goliat, Daud pakai apa? Pakai AK-47? No. Daud hanya pakai slingshot, katapel, dengan 5 batu dan hanya 1 batu yang digunakan. Lihat, kita bisa melihat betapa simpelnya. Pada saat waktu Musa membelah Laut Merah, dia hanya mengangkat tongkat yang sederhana, tapi tongkat yang dipenuhi dengan kuasa Allah. Sehingga Laut Merah bisa terbelah 2. Wow, it's amazing. Saudara ingat 5 roti dan 2 ikan. Pada saat semua orang setelah sore menjelang maghrib, Yesus mengajar sepanjang hari dan mereka kelaparan dan tidak ada makan. Dan semua murid-murid Yesus berkata, semua toko sudah tutup, semua restoran sudah tutup. Kami tidak punya cukup uang, tapi dari seorang anak kecil dengan kepemilikan little possession yang sangat tidak berarti bagi semua orang. Cuma modal 5 roti dan 2 ikan. Wow. Apa artinya coba 5 roti dan 2 ikan buat orang sebegitu banyak, ada 20.000 orang. Nggak ada artinya saudara. Tapi barang yang sederhana di tangan Tuhan. Tuhan bisa lipat gandakan. Tuhan bisa pakai little things but giants. Tuhan bisa pakai hal-hal yang sederhana. Hal yang kelihatan kecil yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Dan Tuhan bisa ubah untuk menjadi hal-hal yang raksasa. Jan Kaum adalah seorang pria kelahiran dari Ukraina. Di umur 16 tahun, Kaum dan ibunya bermigrasi ke Amerika. Di Amerika ibunya bekerja menjadi seorang perawat bayi. Dan John Kaum sendiri bekerja di sebuah toko kelontong sebagai seorang tukang bersih-bersih. Mereka juga sering menunggu antrian panjang untuk mendapatkan makanan gratis setiap harinya. Dan Kaum merasa tidak puas dengan kehidupannya dan merasa harus mengembangkan diri. Yang jadi masalah adalah Kaum merasa sangat terbatas, baik secara pengetahuan, kemampuan, dan juga keuangan. Jadi dia bisa melihat bahwa he is a little man with a little possession. Akhirnya setelah mencari ide akan apa yang dia harus lakukan untuk mengembangkan diri, dia menemukan sebuah harapan. Dia memiliki sebuah, dengarkan baik-baik. Dia hanya memiliki sebuah barang yang sederhana, yaitu buku manual tua tentang computer networking, dan dia mempelajari secara otodidak. Sekali lagi, buku manual tua tentang computer networking. Sekali lagi Pastor Ed bilang, buku manual tua tentang computer networking, ini yang dia punya. Ternyata buku manual tua inilah yang membuatnya dia bisa masuk sebagai seorang karyawan di Yahoo. Dan di Yahoo dia bertemu dengan Brian Acton yang akhirnya menjadi partnernya untuk mendirikan sebuah perusahaan komunikasi raksasa yang kita kenal dan kita gunakan saat ini yang namanya WhatsApp. Dan WhatsApp menjadi sangat populer dengan cepat dan dibeli oleh Facebook di tahun 2014 dengan harga 19 miliar US dollar. Dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa berkat sebuah
buku manual tua tentang networking yang mungkin tidak ada artinya bagi kebanyakan orang bisa berubah menjadi sesuatu yang raksasa, sesuatu yang giant, sesuatu yang besar. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil, terutama bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai barang yang sederhana menjadi hal-hal yang luar biasa. Poin yang pertama adalah barang yang sederhana Tuhan bisa ubahkan menjadi hal yang luar biasa. Little things but giants. Yang kedua adalah tempat yang sederhana. Tuhan bisa pakai tempat yang sederhana untuk menjadi big giants. Kita baca yuk di ayat 7b. Dan baby Jesus dibaringkan di dalam palungan. Sekali lagi palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara mungkin tidak tahu, pada zaman dahulu, pada saat waktu kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, orang-orang yang kaya itu juga sama seperti kita. Punya air panas, bukan hanya air dingin saja. Dan punya tempat sauna. Seperti apa yang kita miliki saat ini, kemewahan. Tapi saudara lihat, Tuhan tidak pakai istana, Tuhan tidak pakai kerajaan. Tuhan tidak pakai fasilitas yang harus, yang wow, yang luar biasa. Supaya anaknya, yaitu Yesus Kristus, God Himself bisa lahir. Dia gak perlu cari tempat yang luar biasa, mewah dan lain sebagainya seperti itu. Apakah tidak bisa? Bisa sekali. But God chose a little cave for Jesus. Or perhaps it was a small barn. Tempat yang sederhana, yaitu palungan. Di situ saudara terkasih, kita bisa melihat bahwa Tuhan bisa menunjukkan dengan kesederhanaannya. Tuhan mau kasih tahu bahwa Tuhan bisa pakai barang yang sederhana, barang yang kecil. Tempat yang sederhana, tempat yang kecil. Untuk diubah menjadi giant, untuk dirubah sesuatu yang besar. Itu bukankah kabar yang baik buat kita semua? Jangan pernah saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang tidak punya ini, gak punya fasilitas ini, gak punya uang ini, saya gak seperti kayak teman saya seperti ini, yang punya ini, barang ini dan barang itu. Dan kedua, saya tempat tinggalnya seperti ini, saya bukan di rumah yang mewah. Itu bukan menjadi satu alasan. Tuhan pakai tempat yang sederhana. Di satu kota namanya Bethlehem, di tempat Yesus lahir. Ingat tempat perjamuan. Yang terakhir, the last supper. Tuhan pakai satu ruangan yang Tuhan pinjam ruangannya. Bukan ruangan pribadi, rumah orang kaya dengan satu ruangan dengan fasilitas yang paling luar biasa. Waktu Yesus dikuburkan di mana? Di tempat juga gua yang dipinjamkan juga, bukan tempat seperti kayak misalnya kita di San Diego Hills. Sebelum kita meninggal, kita udah beli lahannya khusus buat kita atau suami, buat istri, buat anak, atau kita punya kompleks khusus atau area khusus di San Diego Hills. No, itu tempat pinjaman. But God used little possession and little places for His glory. Tuhan bisa pakai Tuhan, yaitu barang yang sederhana. Dengarkan baik-baik. Tuhan bisa pakai barang yang sederhana, tempat yang sederhana. Untuk apa? Untuk diubah menjadi raksasa yang luar biasa. Drama Korea yang saat ini sedang berjalan juga namanya Startup. Baru saja selesai, dan di drama ini kita belajar tentang perjalanan sebuah usaha yang dimulai dari kecil. Samtek dimulai dari gudang kecil sampai akhirnya bisa membuat teknologi untuk membantu orang-orang tua, membantu orang-orang buta, dan mobil autopilot. Padahal sebenarnya dimulai dari apa? Gudang yang kecil. Ternyata hal ini bukan hanya di film. Di dunia nyata juga contoh perusahaan-perusahaan yang raksasa, yang berdampak bagi dunia, dimulai dari tempat yang sangat kecil dan tempat yang sangat terbatas. Lihat contohnya misalnya Facebook. Dimulai dari mana? Di kamar asrama Harvard oleh 2 orang. Google dimulai dari sebuah garasi oleh 3 orang. Amazon dimulai di sebuah garasi juga.
yang sempit di Seattle. Dan saat ini Amazon menjadi perusahaan nomor 1 di dunia, Jeff Bezos. YouTube dimulai dari tempat kecil yang berlokasi di atas sebuah restoran oleh 3 orang. LinkedIn, sebuah ruang tamu yang diubah menjadi kantor. Apple dimulai dari sebuah rumah orang tuanya Steve Jobs. Dan dari beberapa contoh ini kita sudah melihat bahwa Tuhan bisa membawa orang-orang atau usaha dari tempat yang kurang layak menjadi perusahaan-perusahaan raksasa di dunia. Ingat baik-baik, di tangan Tuhan sesuatu yang berasal dari tempat yang tidak bisa dikembangkan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, ada 2 hal yang telah kita pelajari. Tuhan bisa merubah little things to be a great giants melalui barang yang sederhana. Kedua, tempat yang sederhana. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang sederhana. Coba saudara renungkan sejenak. Bukan orang-orang yang kaya. It was not the wealthy, the educated, the religious, or the influential to whom the angels brought tidings of great joy in the Christmas story. Bukan kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tapi kita bisa melihat it was to a group of a little people. Para gembala yang sederhana, gembala-gembala bukan gembala-gembala yang terkenal, gembala yang sederhana. Tuhan pakai siapa? Bukan queen, bukan princess, tapi Tuhan pakai Maria. It's just an ordinary peasant woman, saudara. Seorang anak yang sederhana yang namanya Maria. Yusuf seorang tukang kayu. Tuhan bisa pakai menjadi ayah daripada Jesus. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini bercerita dengan di dalam Alkitab yang namanya Daud. Seorang gembala domba yang sederhana. Tidak diperhitungkan oleh ayahnya dan kakak-kakaknya Tuhan pakai. Musa lahir dari seorang ibu yang menjadi budak bagi Mesir pada saat waktu itu. Seorang ibu yang sederhana. Paulus yang bermasalah dengan matanya. Paulus yang bukan orang yang tinggi, orang yang pendek. Tapi Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Martin Luther King. Dari apa? Cucu dari seorang petani. Anak dari seorang pelebur tembaga. D.L. Moody. Dia dari seorang anak petani juga. Yang pindah ke kota besar dan akhirnya menjadi salesman. William Carey. Yang kita kenal saudara. Sebagai apa? Sebagai tukang sepatu. Dan evangelis yang terkenal namanya Bart Robinson, a preacher. Tidak lulus, bahkan SD saja tidak lulus. Tapi Tuhan bisa pakai dengan dahsyat membawa pengaruh yang luar biasa yang giants. Dan juga ada yang namanya most colorful evangelist used by God among the Methodists di 19th century. Di England yang namanya Gypsy Smith. Gak punya formal education, tapi Tuhan bisa pakai little things, but giants. Inilah contoh-contoh orang-orang yang sederhana. Everyday people. A man and woman with a simple life. Little people that were chosen by God to do big things. Orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana. Dipilih Tuhan untuk melakukan hal yang besar. Saudara kasih, kalau saudara baca di dalam Alkitab. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan untuk melakukan hal-hal yang besar. Sebagian besar. Tuhan pilih dari orang-orang yang sederhana. Tapi untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Frantz Fanon adalah seorang keturunan budak berkulit hitam di tahun 1925. Tentu saja pada saat itu Fanon mengalami berbagai macam diskriminasi karena dia sebagai budak kulit hitam. Karena dia berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ras yang dipandang sebelah mata pada saat itu. Tapi justru pengalaman diskriminasi inilah yang membuat dia
yang kemudian menjadi sebuah titik awal dari dampak positif yang ditinggalkan Fanon kepada dunia. Dan Fanon adalah seorang psikiater dan juga seorang penulis. Dan hasil karyanya telah menginspirasikan gerakan pembebasan anti-kolonialisme. Dia seorang pemikir yang sangat giat, yang selalu mencoba dan mengurai akibat psikologis penjajahan terhadap orang-orang yang dijajah. Selain karena kepandaiannya, Fanon juga memulai sebuah revolusi karena dia juga memiliki pengalaman sebagai orang yang mengalami diskriminasi. Kehidupan dan karya-karya Fanon merupakan sebuah inspirasi yang membuka pikiran banyak orang pada masa itu. Sehingga diskriminasi dan penjajahan dapat mengalami perbaikan sekalipun dalam jangka waktu yang cukup panjang. Atas dampak positif yang sangat besar yang diberikan kepada dunia, Fanon termasuk salah satu dari 10 orang revolusioner terbesar di dunia. Artinya Tuhan dapat memakai siapa saja untuk mendatangkan kebaikan di dunia. Bahkan orang yang dianggap paling rendah sekalipun keturunan budak dan mengalami diskriminasi dapat menjadi revolusioner yang sangat-sangat besar. Saya bukan juga dari orang yang keluarga yang besar, keluarga yang hebat luar biasa. Dari sejak kecil orang tua saya sudah berpisah. Saya dibesarkan dengan oma dan opa saja. Waktu saya usia 3 tahun. Tapi waktu usia 9 tahun, opa saya meninggal karena serangan jantung. 2 tahun kemudian oma saya meninggal karena sakit asma. Di usia 12 tahun, saya keluar rumah. Saya sudah menjadi anak jalanan dari usia 12 tahun. Gak punya rumah. Dari hari lepas hari, dalam kehidupan malam setiap hari. Tidak ada peraturan bebas untuk melakukan apa saja yang saya mau. Dan saya dibesarkan dengan seorang preman sejak dari usia 12 tahun. I have no place to live. Saya gak pernah tahu kalau besok mau makan jam berapa. Dan rata-rata makan pertama yaitu sekitar jam 3 siang atau jam 4 sore. Saya gak tahu hari ini makan apa, besok makan apa. Apakah ada makanan atau tidak. Dan kalau lagi pergi sama teman-teman pada saat itu. Saya ke restoran gak pernah mendapatkan kesempatan untuk dikasih menu di awal. Terus boleh tanya, Edward, kamu mau makan apa? Pilih aja di menu. Tidak pernah. Biasanya kalau sudah selesai makan, kemudian mereka masih ada sisa-sisa, kemudian bilang, kasih tuh si Edward tuh sisanya. That's every day. Sampai waktu saya usia 17-18 tahun, saya mau mengakhiri hidup saya. Karena saya merasa gak ada lagi yang baik, tidak ada lagi harapan yang bisa saya dapatkan di dalam hidup ini. There was a time when I thought that God couldn't use somebody as messed up as I thought I was. Dalam satu titik itu sebelum saya mau mengakhiri hidup saya ngerasa bahwa Tuhan tidak akan pernah bisa pakai orang yang hidupnya seperti saya. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara semua, despite some of my lackings and flaws, dengan segala kekurangan, keterbatasan saya, kehancuran dalam kehidupan saya, God has used me. Tuhan bisa pakai hidup saya. Saya gak bilang bahwa saya adalah orang yang hebat. Saya gak bilang saya ada di kelas atas sebagai orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. No. Tapi di tengah-tengah kekurangan, keterbatasan, dan kehancuran dalam hidup yang saya miliki. Tuhan tetap bisa mempercayakan saya untuk melakukan pekerjaannya Dia. Dan saya ingin katakan saudara juga bisa melakukan hal yang sama. Saya tidak berkata bahwa setiap orang akan dipakai untuk menjadi pembicara di TV, pembicara untuk bisa khotbah 20.000 orang, ratusan ribu, jutaan orang. No. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan bisa pakai kita semua untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. I consider it's a great honor to be one of the little people used by a big God through my life. Saya bersyukur dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya bisa dipakai oleh Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya for His glory. Tuhan mengingatkan kepada kita semua, Tuhan bisa pakai barang yang sederhana, tempat yang sederhana, orang yang sederhana. Sekali lagi, barang yang sederhana, tempat yang sederhana, orang yang sederhana untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Little things but giants.
Pertama, saudara, kepemilikan apa yang saudara miliki, yang saudara bisa gunakan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kalau saudara punya mobil, punya motor, saudara bisa gunakan untuk jemput teman saudara, untuk bawa mereka ke gereja. Saudara punya telepon, saudara bisa invite, bisa mengundang, untuk mereka datang beribadah, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara punya komputer, saudara punya skill di multimedia, atau sebagai fotografer atau videografer, saudara bisa gunakan semuanya. Saudara punya bolpen, saudara punya apa saja, iPad. Saudara tahu rekaman yang saat ini yang sedang dilakukan, semua volunteers, anak-anak rohani saya, mulai dari Joel, Yoab, Gabriel, yang diperbantukan juga oleh Teddy dan sama Jacob. Tapi mereka dengan bukan saya yang minta, tapi dengan inisiatif sendiri menyewa lampu-lampu yang ada. Itu bukan lampu-lampu yang biasa, lampu di belakang saya itu kalau dibeli itu 40 juta. Lampu ini depan itu 26, belum lagi tabung yang plus lagi 10 juta ada 36, belum lagi tripodnya. Tapi mereka lakukan yang terbaik, yaitu memberikan waktu mereka, energi mereka, apa yang mereka bisa berikan. Bukan untuk saya, but for His glory. Hari ini saudara juga bisa memberikan dukungan, support, your offering, persepuluhan. Mungkin saudara berkata, ya Pastor Ed kalau dihitung-hitung uang persepuluhan saya cuma 100 ribu. Iya 100 ribu satu orang. Tapi kalau 100 ribu itu ada 1000 orang. Mungkin saudara berkata saya cuma punya persembahan cuma 50 ribu. Iya 50 ribu satu orang. Tapi kalau 50 ribu ada 2000 orang. Akan menjadi sesuatu yang big. Ingat yang pertama. Tuhan bisa pakai barang yang sederhana. Apa yang sudah miliki? Talenta, skill, abilities, waktu. I'm so touched. Semua yang bekerja di belakang layar memberikan yang terbaik buat sosial media, buat apapun juga. Itu bukan karena saya yang minta, bisa nggak datang nggak. Mereka secara inisiatif datang untuk mensupport. And I know for sure. Mereka lakukan bukan buat saya, tapi for our God. Dan Tuhan yang akan membalaskan melipat kali ganda. The same with you. Jangan pernah berkata saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Kita nggak punya kamera yang mahal, kita nggak punya ini yang mahal, tapi kita punya hati. Yang kedua, yaitu tempat seperti apa yang saudara bisa pakai untuk Tuhan. Tempat sederhana, saya bilang saya punya rumah kos, saya cuma kontrak, saya cuma punya rumah kecil. Saudara bisa pakai rumah saudara untuk bisa berkumpul bersama teman-teman, saling mendoakan, saling menguatkan. Saudara bisa pakai rumah saudara untuk berfellowship, untuk bisa lakukan segala hal. Jangan pernah berkata saudara, saya ada rumah kecil. Ingat tadi, semua yang namanya Facebook, Google, YouTube, Amazon, semua yang hebat-hebat luar biasa itu mulai dari tempat yang kecil, saudara. Baik dari garasi, kamar yang kecil, semuanya. Sama Yesus juga lahir di mana? Di palungan, di kota Bethlehem yang kecil. Semua yang sederhana, cuma Tuhan mau kasih tahu. Tuhan bisa pakai yaitu barang yang sederhana, tempat yang sederhana. Dan yang ketiga, finally, how can we as an ordinary people be used in big ways by our big guys? Bagaimana kita orang yang sederhana bisa dipakai oleh Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Ingat di gereja, di dalam pelayanan tidak ada sesuatu yang big job. Semua adalah dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang paling luar biasa, the strong Christian is always a serving Christian. Sekali lagi, a strong Christian is always a serving Christian. The happy, fulfilled Christian is always a serving Christian. Bukan taking, getting Christian. Happiness and joy are not found. Listen carefully. Happiness and joy are not found through getting, but through giving. Kebahagiaan dan sukacita bukan kita dapatkan hanya dengan menerima. Yes, Tuhan mau untuk memberi, Tuhan suka memberi. Tapi kebahagiaan yang luar biasa, when we can give for the Lord, for His people, with our heart. Wow. Apa yang sedang mau berikan kepada Tuhan Yesus in this Christmas time, 2020? What will you give? What's your best presence, best gift for the Lord?
Itu yang saya bilang anak-anak rohani saya yang memperbantukan, yang melakukan terbaik. They give a best presence for the Lord. Waktu mereka, materi mereka. Belum lagi nanti harus diedit dan lain sebagainya. Apa yang saudara mau berikan? Yang paling penting adalah give your heart. The greatest thing that you can give to the Lord, that you can give your heart. Mau saudara konglomerat, saudara orang yang sederhana, tukang beca, siapapun juga, orang miskin, orang kaya. My question, have you given God your heart? Apakah saudara telah memberikan hati saudara kepada Tuhan? Saudara mungkin berkata, udah Pastor Ed, maksudnya gimana? Maksudnya fully give your heart to the Lord. Your affection, cinta kasih saudara kepada Tuhan. Hari ini, my question like this. If you never been saved, kalau saudara belum diselamatkan, kalau if you have not received Christ as your Savior, hari ini, jangan keraskan hatimu. Open your heart. And let's open your heart. Let Jesus be your Savior. Jadikan Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Saudara gak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 jam kemudian dari sekarang. But when you receive Christ, saudara terima Yesus. Dan saudara have a secure place in heaven. Saudara punya kehidupan kekal selama-lamanya di surga. Dan coba kita selalu evaluasi. Apakah kita selalu melekat dengan Tuhan. Give our heart fully to the Lord. Every single day. Jadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Every single day. Dan biarlah hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Bapak hamba mau berdoa buat setiap anak-anakmu yang belum terima Yesus. I pray right now in the name of Jesus. As they open their heart. Angkat tangan saudara. Open your heart right now. Dimanapun engkau berada. When you have not received Christ. Atau saudara sempat mundur di dalam Tuhan. Dan saudara sempat kecewa dari Tuhan. Open your heart. Lift up your hands. Dan ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus. Saya membuka hati saya. Saya akan jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Bapak juga engkau melihat setiap anak-anakmu Tuhan yang sempat mundur, sempat kecewa. Dan biarlah di Christmas Service Celebration 2020. Mereka boleh kembali lagi dalam pelukanmu. Berikan semangat lagi yang baru. Dan percaya bahwa hari-hari yang indah bukan hanya di belakang mereka. Tapi masih ada di depan mereka. Untuk bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. And we are believing the best is yet to come. And we believing the best is in front of us. Kami percaya hari-hari yang luar biasa masih di depan kami. Terima kasih Tuhan. We want to give our best to you. Our heart. Hati kami dan segenap yang kami miliki. I love you Jesus more than anything. Merry Christmas and Happy New Year to everyone out there. God bless you. Amen. Betapa pesan Natal yang sangat menyentuh hati kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan gak pernah meremehkan hal-hal kecil. Di mata Tuhan hal-hal kecil itu akan menjadi amat sangat berharga. Di dalam kesederhanaan, mungkin sesuatu yang terlihatnya biasa aja, bagi Tuhan gak ada yang tidak biasa. Termasuk hari ini kalau kita juga rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi mungkin persembahan kita di tahun ini gak bisa besar-besar. Karena kita mungkin mengalami kebangkrutan, kita sedang di PHK, kita sedang mengalami kesulitan secara finansial. Tetapi baik persembahan yang kecil pun di mata Tuhan adalah berharga. Karena itu adalah ungkapan syukur kita, ungkapan sukacita kita atas kebaikan Tuhan. Untuk itu mari kita mempersembahkan yang terbaik. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan terima kasih karena kami telah mendengar pesan Natal dan kami sangat diberkati. Bahkan Tuhan mengingatkan kami
Tidak ada yang terlalu kecil di mata Tuhan. Tuhan tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Tetapi bagi Tuhan, hal-hal yang kecil bisa dibuat menjadi sesuatu yang luar biasa. Inilah persembahan kami Tuhan. Mungkin nilainya sederhana, tetapi kami percaya bagi Tuhan akan menjadi sesuatu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami telah memberi. Haleluya. Amin. And we are so blessed dari beginning sampai saat ini, right? Ya, dan pesan Natalnya bagus banget sayang. I'm so blessed, saya percaya semua yang dengar juga diberkati. Ingat, little things but giant. Yeah. Tuhan pakai hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Dan itulah pesan yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Dan sekarang setelah selesai ibadah, selamat hari Natal, selamat mungkin makan bersama dengan keluarga. Baik makan sederhana maupun makan yang lumayan mewah. Nikmati dengan ucapan syukur. And don't forget to share love and kindness to everyone around us. Ya, bagikan kasih, cinta dan wujud yang nyata buat orang-orang di sekitar kita in this Christmas time, right? Yeah. Merry Christmas. God bless you and we love you.